Kaulah harapan dalam hidup kami ya Tuhan. Sepanjang hari ini pimpin kami semuanya oleh kemurahan-Mu. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku dapat dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, haleluya. Kaulah harapanku, Kau penolong kami, haleluya. Menopangku, memimpinku kami, pegang tanganku Tuhan. Kau segalanya, sebab Kaulah harapanku, Kau segalanya Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Kau kekuatan
dalam hidupku. Haleluya, segalanya bagi Yesus. Kau segalanya, kami bersyukur padamu. Kau segalanya, haleluya, segalanya, haleluya. Pegang tangan kami, bawa kami, haleluya, menikmati kasih-Mu. Haleluya, Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya akan mengajak saudara merenungkan dari surat Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Amin. Sampai di sini. Perikop ini memang berbicara mengenai suatu perjuangan atau suatu pertempuran. Tetapi yang jelas adalah ini bukan sesuatu yang berkaitan dengan darah dan daging. Kita tahu bahwa yang disebut peperangan, pertempuran itu terjadi di mana-mana dan dicatat dalam sejarah. Bahkan ada Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Nah, ini suatu pertempuran peperangan secara fisik. Itu yang terjadi di abad ke-20. Tapi abad-abad sebelumnya juga banyak sekali dicatat mengenai peperangan-peperangan, baik itu peperangan kecil, peperangan besar, dan seterusnya. Dengan persenjataan yang konvensional, tradisional, termasuk juga dalam abad ke-20-an, peperangan sudah menggunakan persenjataan yang modern. Mulai dari penghancuran dari jarak jauh dengan melontarkan atau menembakkan peluru-peluru, termasuk peluru kendali,
bom, dan juga peperangannya sudah melibatkan darat, laut, dan udara. Kalau pada abad-abad sebelumnya, peperangan hanya terjadi di darat saja, belum di udara. Tapi pada abad-abad modern ini, peperangan sudah melibatkan bahkan udara dengan adanya pesawat tempur yang terus semakin canggih. Bahkan ada pesawat yang sudah sulit atau tidak bisa dideteksi, yang disebut stealth, yang tidak bisa dideteksi oleh musuh dengan menggunakan peralatan radar dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, ini semua adalah peperangan fisik. Kalau dalam abad-abad permulaan yang tercatat dalam sejarah, peperangan itu adalah saling berhadapan dan terjadi pada waktu terang atau siang. Kalau sudah malam sulit untuk bisa melakukan pertempuran. Tapi pada abad-abad modern, nggak peduli siang, nggak peduli malam. Malam pun sudah ada peralatan yang bisa digunakan untuk berperang. Dengan adanya kacamata inframerah lah, dan sebagainya. Tapi semua ini tetap adalah perjuangan secara fisik, yaitu melibatkan darah dan daging. Sebab ketika terkena tembakan, terluka, maka yang terluka dagingnya. Terjadi pendarahan lah, bahkan sampai tewas, terkena senjata. Tetapi yang Alkitab sampaikan di sini, itu adalah suatu perjuangan bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ini adalah peperangan roh atau spiritual warfare. Nah, kalau kita sudah berbicara mengenai hal-hal yang spiritual, rohani, maka ini bukan sesuatu yang gampang untuk bisa dideteksi secara fisik. Kalau peperangan secara fisik, itu melibatkan strategi dan macam-macam, bagaimana supaya bisa menghancurkan, mengalahkan musuh, merebut wilayah musuh, dan sebagainya, dengan kekuatan fisik. Bahkan mungkin sampai hari ini, jumlah kekuatan tentara atau pasukan itu sangat berpengaruh. Yang jumlahnya besar dibanding jumlah kecil, ya otomatis yang jumlahnya besar pasti kemungkinan besar untuk menang itu bisa terjadi. Tetapi kalau jumlah kecil, ya relatif kecil kemungkinan untuk bisa menang. Tetapi kalau berbicara mengenai peperangan rohani atau spiritual warfare, maka ini tidak bisa diukur dengan parameter yang fisik ini. Jumlah kekuatan lah, persenjataan lah, dan sebagainya. Tapi ini adalah spiritual warfare, sesuatu yang roh, dan kita tahu alam roh itu tidak bisa dijangkau secara fisik. Kita tidak bisa memegang, meraba roh. Dan roh ini bahkan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau secara fisik, manusia bisa berlindung di balik batu, tembok,
atau benda yang bisa menahan tembakan lah, supaya dia tidak terluka. Tapi kalau alam roh, tidak ada tembok atau apapun yang bisa menghalangi. Karena roh itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, jadi kita harus mengerti bahwa perjuangan kita seperti yang dikatakan di sini adalah bukan melawan darah dan daging, tapi peperangan secara rohani, spiritual realm. Loh, tapi saya kan berjuang di dalam pekerjaan untuk mendapatkan untung, untuk dapat duit, untuk dapat income. Saya berjuang dengan berbagai macam usaha. Saya melakukan ini, berdagang ini, itu, dan seterusnya. Produksi ini dan sebagainya. Demi supaya untung, dan kemudian saya dapat keuntungan dalam bentuk fisik, yaitu keuangan dan sebagainya. Betul, yang fisik memang ada, tetapi kita harus sadar bahwa di balik itu ada sesuatu yang sangat penting dan tidak boleh kita abaikan. Di balik dunia perdagangan itu ada spiritual realm yang membuat ini sangat dipengaruhi oleh keadaan rohani ini. Dan ini tidak bisa dideteksi oleh manusia. Fluktuasi naiknya kurs valuta dan sebagainya bisa dideteksi secara ilmu ekonomi lah dan seterusnya. Harga-harga, fluktuasi harga emas lah, harga dolar, harga rupiah, harga macam-macam masih bisa dideteksi. Tetapi di balik itu ada sesuatu yang disebut spiritual realm ini, atau hal-hal yang rohani ini. Dan ini tidak bisa dideteksi oleh ilmu apapun. Itulah sebabnya diingatkan di sini bahwa ada suatu perjuangan yang bukan fisik, darah dan daging, tapi sesuatu yang spiritual. Nah, ini yang harus kita pahami. Sebab kalau kita tidak betul-betul memahami ini, sayang sekali. Itulah sebabnya seringkali banyak terjadi, kenapa ya kok bisa gagal? Kenapa kok bisa begini? Kenapa kok tidak berhasil? Dan seterusnya, dan seterusnya. Karena di balik itu ada roh yang ikut berperan di sana. Terserah percaya atau tidak. Tetapi Alkitab mengatakan ada perjuangan yang bukan melawan darah dan daging. Tiba-tiba saja, misalnya dalam sebuah rumah tangga, suami istri bisa cekcok, ribut, dan seterusnya. Loh, padahal dari awal tidak pernah ada kesepakatan, nanti kalau kita sudah menikah sesekali atau kadang-kadang, ayo kita cekcok yuk. Tentu tidak akan ada hal seperti itu. Tapi mengapa itu bisa terjadi? Karena ada roh di balik itu yang memicu supaya terjadi hal-hal yang tidak pernah diharapkan tersebut. Ini yang harus kita pahami supaya kita selalu hidup berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Tidak sedikit orang Kristen yang jatuh bangun dalam kehidupannya, dalam imannya, karena tidak waspada.
Dia cuma berpikir, oh, pokoknya saya menggunakan seluruh keahlian saya untuk baik itu berdagang, berusaha, untuk belajar, untuk melakukan ini, itu, dan seterusnya. Nampaknya bisa berhasil, tapi itu tidak memberikan jaminan. Nah, lalu sekarang apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama-tama kita harus sadar betul bahwa di balik semuanya itu ada peperangan, perjuangan yang bersifat spiritual, yang sangat berpengaruh. Dan selanjutnya, kita kembali kepada firman Allah yang mengajar kita untuk selalu bersyukur. Bersyukur tok, enggak berusaha, enggak belajar, enggak ini, enggak itu. Berbeda. Seorang yang tahu bersyukur, dia langsung kontak dengan Allah secara spiritual, secara rohani. Dan dengan terhubungnya dia, terjadinya kontak dengan Allah itu, maka surga turun tangan. Spiritual realm, spiritual heavenly, itu turun tangan untuk ikut berperan. Sebagaimana kita ketahui bahwa untung rugi dan sebagainya itu tidak bisa lepas dari adanya unsur-unsur spiritual di balik itu. Ada iblis, roh-roh jahat yang memang jahat, yang tidak suka manusia itu beruntung, berhasil, ya selalu membuat kekacauan. Bahkan hanya masalah ekonomi sebetulnya. Negara bisa bangkit berperang antar negara dan sebagainya, berebut misalnya, berebut hasil bumi lah misalnya, atau berebut hasil tambang dan sebagainya. Kelihatannya secara fisik, wah itu perjuangan antar negara, darah dan daging. Tapi di balik itu ada roh yang bekerja, yang membuat semuanya ini chaos, kacau balau. Nah, ketika kita bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan, itu berarti kita mulai menyelaraskan kehidupan kita, seluruh kemampuan kita dengan apa yang Tuhan mau. Kalau kita berjalan di dalam rencananya, maka Tuhan akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk memonitor semua gerak kita. Kita lihat banyak contoh. Daud misalnya, dia terkenal seorang pemuji, seorang yang suka bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun memang dia menghadapi perjuangan secara fisik, perang melawan Filistin dan sebagainya. Tapi dia berhasil menang. Menang bukan karena keahliannya, tapi karena kuasa Tuhan. Nah, spiritual realm. Ketika Daud bertarung melawan Goliat, lah kalau secara darah dan daging, secara fisik, ya Daud bukan apa-apanya sama Goliat. Tetapi kenapa Daud berhasil mengalahkan Goliat? Karena ada kuasa Allah. Dan kuasa Allah ini adalah sesuatu yang rohani. Tiba-tiba saja batu yang dibawa oleh Daud itu bisa menembus kepala Goliat sehingga dia tewas saat itu. Cuma batu.
Ya, mungkin secara fisika bisa dijelaskan kecepatan, kekuatan batu dan sebagainya yang bisa menembus dahinya Goliat. Tapi jangan lupa Goliat juga pakai penutup, pakai pelindung. Ada perisai, ada helmnya dan sebagainya. Itu semua terjadi karena ada kuasa Tuhan yang membuat titik sasaran yang sangat-sangat tepat untuk membuat Goliat jatuh dan dikalahkan. Nah, saudara sekalian, itulah sebabnya perintah Tuhan adalah bersyukur dalam segala hal. Ketika kita mulai berusaha, berjuang dan sebagainya, tetap bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun ketika kita menghadapi mungkin pintu yang tertutup, tetap bersyukur kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang akan memberi hikmat pada kita. Pintu mana yang harus kita lewati? Pintu mana yang dibuka oleh Tuhan? Jalur mana yang harus kita ambil? Dan seterusnya. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, maka ada Roh Allah yang hidup, yang menyertai kita senantiasa untuk berjalan, memilih apa yang benar, apa yang tidak benar, dan ini yang membuat kita berhasil dan berkemenangan. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari saat ini tetap bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada pilihan yang lain. Karena sebetulnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa di antara kita yang begitu briliannya, begitu pinternya sampai bisa menghasilkan laba yang istimewa. Tapi di dunia seperti itu, ya itu spekulatif saja sifatnya. Dan sudah tahu dalam sekejap nilai valuta bisa terjun bebas, nilai saham bisa terjun bebas, dan sebagainya. Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, selalu bersyukur kepada Tuhan, Tuhan akan menuntun secara spiritual, menuntun secara roh, dan melihat keberhasilan terjadi. Tetaplah bersyukur, mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Dan sepanjang hari ini kami semuanya sehat, kami diberkati berkelimpahan. Nama Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin.